Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anton Hidayat dan saya di sini akan menjelaskan bagian bab 5, yaitu tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang desa adat. Jangkauan dan arah pengaturan. Sesuai buku Visi dan Misi Pembangunan Bengkulu tahun 2018 sampai 2023 disebutkan bahwa jangkauan dan arah pengaturan legalisasi di bidang adat antara lain membentuk peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang desa adat secara komprehensif dengan mengganti peraturan daerah Provinsi Bengkulu nomor 7 tahun 2021 tentang desa adat Enggano, memperkuat kedudukan dan fungsi desa Enggano atau desa adat yang berkaitan dengan 1. Peraturan tentang masyarakat adat Enggano. 2. Mengatur mengenai tentang budaya desa adat Enggano. 3. Penguatan lembaga yang ada di desa Enggano. 4. Fungsinya sebagai lembaga pendidikan terhadap anak-anak yang berada di desa Enggano yang bersifat formal, non-formal, dan informal. 5. Fungsinya sebagai lembaga desa untuk melaksanakan fungsi keamanan di wilayah desa Enggano atau desa adat. 6. Fungsinya sebagai lembaga desa untuk melaksanakan pengembangan dan memperkokoh budaya desa adat Enggano. Dan ketujuh, melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya desa Enggano, maka pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran secara langsung kepada desa adat atau desa Enggano. Selain itu, peraturan daerah tentang desa adat ini juga untuk memperkuat 1. Tata krama yang berada di desa adat Enggano. 2. Sistem dan pelaksanaan hukum adat. 3. Lembaga desa yang melakukan hukum adat, yang melaksanakan hukum adat. 4. Lembaga perekonomian desa adat. 5. Lembaga desa adat dan lembaga kemasyarakatan desa adat. 6. Lembaga pelestarian dan pembinaan adat, tradisi, agama, seni, dan budaya. 7. Kearifan lokal. 8. Lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. 9. Budaya adat Enggano untuk pengembangan kualitas dan jati diri desa adat Enggano. 10. Tanggung jawab pemerintah daerah, dan provinsi. 11. Daerah kabupaten kota dalam pembangunan, pengembangan, dan pelestarian hewan endemik Enggano. Saya Muhammad Imam Rifki dengan NPM B1A018153 akan menjelaskan tentang B. Ruang lingkup materi muatan Raperda tentang desa adat. Adapun rencana materi buatan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 kedudukan, status dan penetapan desa adat, bab 4 penataan desa adat, bab 5 unsur pokok desa adat, bab 6 ketentuan tentang tata krama desa Enggano, bab 7 susunan organisasi desa adat, bab 8 lembaga adat, bab 9 desa adat tua, bab 10 tugas dan wewenang desa adat, bab 11 pendidikan di desa Enggano, bab 12 keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, belanja desa adat, bab 13 majelis desa adat, bab 14 tata hubungan dan kerjasama desa adat, bab 15 pembangunan desa adat dan pembangunan kawasan perdesaan desa adat, bab 16 pemberdayaan dan pelestarian desa adat, bab 17 ketentuan peralihan, bab 18 ketentuan penutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Panduwinata. Di sini saya akan menyampaikan suatu kesimpulan dari naskah akademik yang kami buat. Dalam naskah akademik ini dapat disimpulkan bahwa naskah akademik ini merupakan suatu upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang peraturan desa adat, terkhusus di desa adat Enggano. Peraturan masyarakat dengan kekayaan masyarakat desa adat merupakan pewujudan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi perda sehingga peraturan daerah tentang desa adat ini menjadi instrumen yang dapat membahas pedoman bagi masyarakat dengan pemerintahan daerah Enggano
dalam menyelesaikan suatu permasalahan desa adat dan terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan saran. Nah, yang pertama yaitu agar proses pembentukan peraturan daerah Enggano tentang desa adat lebih mendapatkan justifikasi sosial, perlu disosialisasikan secara intensif. Yang kedua, agar proses pembentukan perda memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka perlu adanya kajian yang berlandasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.